Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak ada yang bisa memecat bos, jadi dia melakukannya sendiri. Ini bukan ceritaku, tapi aku bisa menyaksikannya dengan segala kemegahannya, karena aku dulu bekerja untuk salah satu orang yang terlibat. Bertahun-tahun yang lalu, aku dulu bekerja di sebuah lembaga pemerintah negara bagian, di mana bosku adalah seorang pejabat politik. Ibunya adalah seorang petinggi di partai gubernur kami yang berselisih dengan janji politik untuk putrinya, yang berarti dia memiliki pengaruh di belakangnya. Sebut saja dia Shannon. Shannon tidak pandai dalam pekerjaannya, sama sekali. Dia sering keluar kantor untuk rapat, misalnya makan siang 2 jam, minum kopi dengan teman, sedikit berbelanja. Dia juga seorang pengganggu dan tiran. Dia menggertak stafnya dan akan mengancam akan menembaki kepala semua orang untuk membuat mereka melakukan apa yang dia inginkan. Dia bukan manajer mikro, karena dia tidak pernah cukup untuk benar-benar mengelola mikro apapun. Dia sangat tidak disukai di seluruh gedung. Ini adalah agensi besar. Jadi untuk memiliki gedung di mana hampir semua orang tidak menyukaimu, membutuhkan banyak pekerjaan. Masalahnya, sebagai pejabat politik, dia tidak tersentuh. Orang-orang yang memiliki kekuatan untuk memecatnya tidak bisa, karena keluarganya. Bahkan orang nomor 3 di agensi tidak bisa melakukannya, dan dia juga seorang pejabat politik. Tapi setelah 1 tahun pertemuan misterius, dan waktu di luar kantor, alasan menyusulnya. Direktur agensi memecat Shannon dari pekerjaannya, dan menempatkannya sebagai penanggung jawab proyek khusus. Siapapun yang pernah bekerja di perusahaan tahu bahwa orang-orang diberi tanggung jawab atas proyek-proyek khusus karena mereka sebagian besar tidak mampu melakukan pekerjaan mereka sebelumnya. Mereka tidak dipecat, tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan apapun di perusahaan. Ini adalah kasus Shannon. Untuk beberapa saat, dia sepertinya mendapatkan pesan itu. Dia menyesuaikan diri, tidak memiliki pertemuan misteri lagi, tidak menghilang dari gedung selama 2 jam, dan memperlakukan orang dengan agak baik. Tentu saja, itu tidak bertahan lama, dan Shannon kembali ke cara lamanya. Sekitar waktu itu, kami mendapat asisten direktur baru. Kami akan memanggilnya Tricia, yang juga seorang pejabat politik. Dia adalah orang nomor 2 di seluruh agensi, dan dia bekerja dengan baik. Dia sangat serius dengan pekerjaannya. Dia memiliki akses ke kalender elektronik Shannon, dan melihat apa yang telah dilakukan Shannon. Dia kemudian memeriksa ulang catatan keamanan untuk melihat kapan Shannon keluar masuk gedung. Setelah penyelidikan singkatnya, Tricia mengirim email ke Shannon dengan daftar tanggal dan berkata, "Bisakah kamu memberitahu aku lebih banyak tentang berbagai pertemuan yang kamu adakan ini, dan mengapa itu begitu lama?" Ya, Shannon tidak memiliki semua itu. Beraninya Tricia mempertanyakan karakternya. Ini adalah kemarahan. Sungguh keterlaluan. Pada kenyataannya, Shannon menulis surat pengunduran diri dan membantingnya ke meja Tricia. Itu akan menunjukkan padanya. Setelah beberapa jam, Shannon punya waktu untuk memikirkan apa yang telah dia lakukan. Dia ingat bahwa dia memiliki anak berusia 1 tahun di rumah. Dia juga ingat bahwa suaminya adalah seorang supir truk tidak terampil yang menghasilkan $8 per jam. Dan dia ingat bahwa dia adalah pencari nafkah utama untuk keluarganya. Dia kembali dengan topi di tangan dan meminta maaf atas sikapnya. Dia berkata dia bersedia untuk berusaha lebih keras. Dan dia bertanya kepada Tricia, apakah dia bisa meminta suratnya kembali. Tolong. Tricia berkata, "Oh, maaf, sudah terlambat. Aku sudah memproses surat itu dan mengirimkannya ke HR. Aku khawatir aku tidak bisa membatalkannya." Apakah kalian ingat tentang film The Incredibles? Ketika Mr. Incredible melawan bola raksasa dengan kaki, bola itu sangat tidak bisa dihancurkan dan kuat. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah dirinya sendiri. Ini adalah saat itu. Penunjuk politik yang sebelumnya tidak tersentuh, baru saja dipecat oleh satu-satunya pejabat politik yang memiliki kekuatan itu, dirinya sendiri. Dan bukannya melindunginya atau melakukan yang solid, Tricia tidak akan membatalkan pemecatan Shannon. Dia hanya membiarkan Shannon menjadi kehancurannya sendiri. Ketika berita tentang penembakan diri Shannon menyebar ke seluruh gedung, kalian dapat mendengar teriakan, "Apa? Kamu serius?" Diikuti oleh lolongan tawa saat setiap orang baru mendengar cerita itu. Shannon keluar, dan semua orang yang harus berurusan dengannya jauh lebih bahagia daripada sebelumnya dalam pekerjaan itu. Cerita kedua. Malicious Compliance Dokter Gigi. Aku terinspirasi oleh semua posting tentang dokter. So,
Beberapa tahun yang lalu, aku menjadwalkan pembersihan gigi semi tahunanku. Aku tiba di klinik beberapa hari kemudian, berpikir itu akan menjadi rutinitas yang biasa. Ternyata tidak. Janji temuku adalah jam setengah 5 sore. Toko dokter gigi tutup pada jam setengah 6 sore. Aku sudah ada di sana jam 4 sore. Aku selalu memastikan untuk tiba, setidaknya setengah jam lebih awal untuk memastikan aku tepat waktu. Alasan menjadi dokter gigi itu adalah ngotot untuk aturan 15 menit. Jika kalian terlambat 15 menit untuk janji temu kalian, dia akan melanjutkan ke pasien berikutnya. Hari ini, wanita, selanjutnya bernama Karen. Di depanku tidak hadir, jadi aku masuk ke klinik dengan dokter gigi tidak melakukan apa-apa. Karena aku yang terakhir dalam daftarnya. Dokter gigiku mengira dia akan merawat aku terlebih dahulu dan merawat Karen setelahnya jika dia muncul. Beberapa waktu kemudian, Karen muncul dan berbicara dengan asisten dokter gigiku. Oh, aku terlambat karena yada. Pada titik ini, dokter gigi sudah mulai dengan menghilangkan plak pada gigi putihku. Karen diminta untuk menunggu karena dia dipindahkan ke daftar terakhir karena keterlambatannya. Sekarang, dia dipindahkan sudah murah hati. Biasanya, dia akan diminta untuk menjadwal ulang untuk hari lain, bahkan jika dokter gigiku masih punya waktu untuk memeriksanya. Tentu saja Karen sangat marah. Tidak adil jika tempatnya diberikan kepada aku, mengingat dia menjadwalkan waktu itu. Walaupun terlambat setidaknya 40 menit. Tetap saja, dia duduk dan menunggu, meskipun dengan sikap seorang anak yang baru saja diberitahu tidak ada lagi es krim. Sekarang klinik itu sendiri kecil. Pada dasarnya satu ruangan besar dengan ruangan lebih kecil, di mana dokter gigi melakukan pekerjaannya. Area luar sebagian besar berfungsi sebagai ruang tunggu dengan 2 meja terselip di sudut. Sofa tempat pasien duduk menghadap pintu masuk ruangan yang lebih kecil, menawarkan pemandangan sebagian ke dalam. Ruang operasi selalu tetap terbuka untuk sirkulasi udara yang baik. Dindingnya juga hanya semi kaca buram, jadi aku bisa dengan jelas mendengar apapun yang terjadi di luar dan melihat garis yang kabur, tapi tetap bisa dibedakan. Setiap beberapa menit atau lebih, Karen akan berbicara keras tentang hal-hal yang memakan waktu terlalu lama dan lain-lain. Dia juga akan terus-menerus mengintip apa yang dilakukan dokter gigi itu. Kemudian dia mengatakan sesuatu seperti, "Ya Tuhan, tidak bisakah ini menjadi lebih lambat? Jika aku pergi ke dokter X, aku mungkin sudah selesai sekarang." Aku kira komentar tentang dokter gigi lain yang lebih cepat menandai dokter gigiku yang sabar. Dokter gigi terlihat membeku dan menyipitkan matanya. Dia menegakkan tubuh, berpikir sejenak, membungkuk ke arahku, dan berbisik, "Kamu tidak perlu membayar untuk hari ini jika kamu bermain bersama." Jadi kulakukan. Lagi pula aku sudah selesai dengan pekerjaan. Aku hanya menjadwalkan pembersihan gigi untuk hari itu, tetapi dia juga mengisi rongga, mengambil X-ray gigiku, dan melanjutkan untuk menjelaskan apa yang dia temukan di X-ray. Semua ini dia lakukan dengan cara yang sangat lambat, dengan mudah meregangkan semuanya hingga waktu tutup. Jadi Karen harus menunggu, hanya untuk diberitahu bahwa dia tidak akan ditreatment hari itu. Hal terbaiknya adalah, setiap kali Karen mengintip, Karen melihat dokter gigiku berjalan sangat lambat. Dia jelas mencoba untuk mengeluh, tetapi dokter gigiku hanya mengatakan kepadanya jika dia datang tepat waktu, maka dia sudah selesai. Waktu tutup adalah waktu tutup. Dia harus menjadwal ulang. Aku berlama-lama sedikit supaya aku bisa menonton. Pada akhirnya, Karen pergi dengan wajah masam, dan dokter gigiku hanya tertawa. Belakangan aku mengetahui bahwa Karen tidak pernah kembali ke klinik. Tidak merugikan bisnis dokter gigiku sedikit pun, dan gigiku diperiksa secara gratis berkat Karen. Cerita ketiga. Nah, jika aku harus mengikuti kebijakan, dan dia harus mengikuti kebijakan, maka aku pikir kita semua harus mengikuti kebijakan. Aku memiliki rekan kerja yang ada di sekitarku kemarin, karena mengenakan jaket di toko kami yang sangat dingin. Dia mulai membacakan kebijakan seragam kepada aku, dan menuntut aku melepas jaket. Dia memberitahu aku pentingnya mengikuti kebijakan perusahaan, jadi aku tersenyum dan berkata, "Ya, aku pikir ada pentingnya untuk mengikuti kebijakan." Dan aku pergi mencari saluran yang tepat untuk memastikan dia tahu bahwa kebijakan perusahaan kami juga menyatakan seragamnya sudah usang. Dan bahwa dia diwajibkan untuk memakai penutup wajah pelindung setiap saat di tempat kerja yang dia tolak. Kami memiliki beberapa kasus COVID di tempat kerja dalam beberapa bulan terakhir, dan banyak pelanggan keluar karena dia atau menolak memakai masker karena dia. Bos kami mengatakan kami bisa memakai jaket selama label nama kami terlihat, dan kemeja seragam kami terlihat. Itu menjadi dingin di toko kami. Tetapi dia merasa perlu untuk menerapkan kebijakan kecil. Maka aku harus memastikan dia mematuhi kebijakan besar.
OSHA akan berada di sana untuk membantunya memastikan dia mengikuti kebijakan keselamatan. Penting untuk mengikuti semua kebijakan toko menurut dia. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.